Assalamualaikum sahabat Islami yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya mengutip kisah tentang Nur yang agung, yaitu Nur Muhammad. Segala sesuatu yang ada di dunia berawal dari cahaya yang agung bernama Nur Muhammad. Cahaya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nurnya sendiri. Dijelaskan dalam buku Menguak Mutiara Terpendam karya Habib Lutfi, Nur Muhammad berkeliling di alam semesta selama 9.000 tahun. Ketika berada di tempat yang gelap, dia bersujud kepada Allah selama 1000 tahun. Kemudian, Allah membagi Nur Muhammad menjadi 4 bagian. Pertama, Allah ciptakan Lauhul Mahfudz, kemudian Kolam, Arasy, dan terakhir untuk menciptakan Nabi Muhammad. Namun sebelum itu, Allah titipkan Nur Muhammad di punggung Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana hakikat Nur Muhammad dalam Islam? Simak penjelasannya dalam video berikut ini. Hakikat Nur Muhammad. Menurut Syekh Abdul Qadir, hakikat Nur Muhammad ialah termasuk anugerah dan ciptaan Allah yang mampu menerangi, memahami, dan menebarkan makna kehidupan. Tanpa Nur Muhammad, kehidupan di bumi ini menjadi gelap gulita. Nur Muhammad bisa menghindarkan umat manusia dari jurang kesesatan dan terhimpit oleh kebodohan. Nur Muhammad adalah intisari kosmos alam semesta, yang menjadi awal mula kehidupan di dunia. Terkait dengan masalah penciptaan yang berawal dari Nur Muhammad, Syekh Abdul Qadir menjelaskannya secara lebih detail dan mendalam. Beliau mengatakan bahwa penciptaan roh itu dilakukan dalam bentuk lapis-lapis dimensi. Mengutip buku Telaga Cinta Rasulullah karya Fuad Bawazir 2020, dalam lapis dimensi penciptaan yang pertama, Al-Alam Al-Lahut, Allah telah menciptakan seluruh roh yang berasal dari Nur Muhammad. Roh-roh ini diciptakan dalam bentuk terbaiknya. Karena sebab itulah, Muhammad sebenarnya adalah nama bagi seluruh ciptaan Allah yang ada di dimensi pertama, Lahut. Dengan kata lain, Muhammad adalah tanah air sejati Al-Watan Al-Asli bagi seluruh makhluk di alam semesta. Lebih lanjut, Syekh Abdul Qadir dalam kitabnya Sir Al-Asrar wa Mazhar Al-Anwar mengatakan bahwa setelah 4000 tahun kemudian, Allah menciptakan arsy dari cahaya yang terpancar dari bola mata Nabi Muhammad SAW. Diciptakannya arsy ini bersamaan dengan diciptakannya entitas-entitas yang lain. Dengan demikian, entitas yang berada di bumi merupakan sesuatu yang berasal dari cahaya bola mata Nabi Muhammad SAW. Allah kemudian mengantarkan roh-roh turun ke dimensi penciptaan yang lebih rendah, yaitu alam jasmani, alam jirim, atau alam fisik. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya." Quran Surat Atin 5. Penjelasan tentang hakikat Nur Muhammad dipercaya kebenarannya oleh ilmuwan tasawuf. Mereka meyakini bahwa alam semesta ini adalah bentuk dari tajalli penampakan Tuhan. Tajalli Tuhan yang pertama adalah Nur Muhammad. Sedangkan tajalli terakhir baginya adalah alam semesta yang berwujud benda-benda. Sebagian besar kalangan sufi meyakini bahwa pada hakikat, antara Tuhan dan manusia adalah satu. Inilah penjelasan ringkas tentang konsep ajaran Wihdatul Wujud atau wujud kesatuan Allah Ta'ala dengan alam semesta. Suatu hari, Sayyidina Ali Karamallahu Wajahu, misan dan menantu Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Nabi Muhammad, kedua orang tuaku akan menjadi jaminanku, mohon katakan padaku apa yang diciptakan Allah Ta'ala sebelum semua makhluk ciptaan." Beliau menjawab, "Sesungguhnya, sebelum Rabbmu menciptakan yang lain, dia menciptakan dari nurnya nur nabimu." Di hadis yang lain, yang diriwayatkan dari Abdur Razak radhiyallahu an yang diterimanya dari Jabir radhiyallahu an, bahwa Jabir pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku, apakah yang mula-mula sekali Allah jadikan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya Allah menciptakan sebelum adanya sesuatu adalah nur nabimu dari nurnya." Nur Muhammad itu sudah ada sebelum adanya segala sesuatu di alam ini. Nur Muhammad dianugerahi 7 lautan, laut ilmu, laut latif, laut pikir, laut sabar, laut akal, laut rahman, dan laut cahaya. Dia kemudian membagi nur ini menjadi 4 bagian. Dari bagian pertama, dia menciptakan pena, dari bagian kedua Lauhul Mahfuz, dari bagian ketiga, arsy. Kini telah diketahui bahwa ketika Allah menciptakan hukum hal mahfuz dan pena, pada pena itu terdapat 100 simpul, jarak antara kedua simpul adalah sejauh 2 tahun perjalanan. Allah kemudian memerintahkan pena untuk menulis, dan pena bertanya, "Ya Allah, apa yang harus saya tulis?" Allah berfirman,
Tulislah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Atas itu pena berseru, oh, betapapun sebuah nama yang indah, agung Muhammad itu bahwa dia disebut bersama asma-Mu yang suci, ya Allah. Allah kemudian berfirman, wahai pena, jagalah kelakuanmu. Nama ini adalah nama kekasihku, dari nurnya aku menciptakan, arsy dan pena dan lauhal mahfuz, kamu juga diciptakan dari nurnya. Jika bukan karena dia, aku tidak akan menciptakan apapun. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan kalimat tersebut, pena itu terbelah dua karena takutnya kepada Allah, dan tempat dari mana kata-katanya tadi keluar menjadi tertutup terhalang, sehingga sampai dengan hari ini ujungnya tetap terbelah dua dan tersumbat, sehingga dia tidak menulis, sebagai tanda dari rahasia ilahiyah yang agung. Kemudian Allah memerintahkan pena untuk menulis, apa yang harus saya tulis, ya Allah? Bertanya pena. Kemudian Rabb al-Alamin berkata, tulislah semua yang akan terjadi sampai hari pengadilan. Berkata pena, ya Allah, apa yang harus saya mulai? Berfirman Allah, kamu harus memulai dengan kata-kata ini, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rasa hormat dan takut yang sempurna, kemudian pena bersiap untuk menulis kata-kata itu pada kitab Lauh al-Mahfuz, dan dia menyelesaikan tulisan itu dalam 700 tahun. Ketika pena telah menulis kata-kata itu, Allah memakan 700 tahun untuk kamu menulis 3 namaku, nama keagunganku, kasih sayangku dan empatiku. 3 kata-kata yang penuh barakah ini saya buat sebagai sebuah hadiah bagi umat kekasihku Muhammad. Dengan keagunganku, aku berjanji bahwa bila mana abdi manapun dari umat ini menyebutkan kata bismillah dengan niat yang murni, aku akan menulis 700 tahun pahala yang tak terhitung untuk abdi tadi, dan 700 tahun dosa akan aku hapuskan. Sekarang, selanjutnya, bagian keempat dari nur itu aku bagi lagi menjadi 4 bagian. Dari bagian pertama aku ciptakan malaikat penyangga singgasana, Hamalat al-Arsy, dari bagian kedua aku telah ciptakan kursi, majelis ilahiyah, langit atas yang menyangga singgasana ilahiyah, Arsy, dari bagian ketiga aku ciptakan seluruh malaikat makhluk langit lainnya. Kemudian bagian keempat aku bagi lagi menjadi 4 bagian, dari bagian pertama aku membuat semua langit, dari bagian kedua aku membuat bumi-bumi, dari bagian ketiga aku membuat jin dan api. Bagian keempat aku bagi lagi menjadi 4 bagian, dari bagian pertama aku membuat cahaya yang menyoroti muka kaum beriman, dari bagian kedua aku membuat cahaya di dalam jantung mereka, merendamnya dengan ilmu ilahiyah, dari bagian ketiga cahaya bagi lidah mereka yang adalah cahaya tauhid, Hu'allahu ahad, dan dari bagian keempat aku membuat berbagai cahaya dari ruh Muhammad. Ruh yang cantik ini diciptakan 360.000 tahun sebelum penciptaan dunia ini, dan itu dibentuk sangat paling cantik dan dibuat dari bahan yang tak terbandingkan. Kepalanya dibuat dari petunjuk, lehernya dibuat dari kerendahan hati. Matanya dari kesederhanaan dan kejujuran, dahinya dari kedekatan kepada Allah. Mulutnya dari kesabaran, lidahnya dari kesungguhan, pipinya dari cinta dan kehati-hatian, perutnya dari tirakat terhadap makanan dan hal-hal keduniaan, kaki dan lututnya dari mengikuti jalan lurus, dan jantungnya yang mulia dipenuhi dengan Rahman. Ruh yang penuh kemuliaan ini diajari dengan rahmat dan dilengkapi dengan adab semua kekuatan yang indah. Kepadanya diberikan risalahnya dan kualitas kenabiannya dipasang. Kemudian mahkota kedekatan ilahiyah dipasangkan pada kepalanya yang penuh barokah, masyhur dan tinggi di atas semua lainnya, didekorasi dengan ridha ilahiyah dan diberi nama Habibullah, kekasih Allah yang murni dan suci. Kemudian Allah menciptakan sebuah pohon yang dinamakan Syajaratul Yakin. Tangkainya berjumlah 4. Kemudian diletakkanlah Nur Muhammad pada pohon tersebut. Namun, kehadiran Nur Muhammad itu membuat pohon bergetar hebat hingga berubah menjadi permata putih. Sedangkan Nur Muhammad memuji bertasbih kehadirat Allah Ta'ala 70.000 tahun lamanya. Pada permata tersebut, Nur Muhammad mencoba bercermin. Wajahnya begitu indah dilihat, bentuknya seperti burung merak, dan pakaiannya demikian indah, dihiasi dengan berbagai perhiasan. Kemudian ia bersujud 5 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya, membuat Nur tersebut merasa malu dan takut, lalu keluar keringat dari kepalanya. Dari keringat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nyawa malaikat. Dari keringat wajahnya, diciptakanlah nyawa Arsy, matahari, bulan, bintang, dan apa-apa yang ada di langit. Keringat dadanya menjadi bahan untuk menciptakan nyawa para rasul, nabi, wali, ulama, dan orang-orang soleh. Adapun keringat yang muncul dari keningnya, diciptakanlah nyawa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Dari keringat kedua telinganya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nyawa orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang kafir, dan sesat, sedangkan keringat kakinya diantaranya menjadi isi bumi. Pada waktu selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lentera akik yang merah yang cahayanya menembus ke dalam dan keluar, lalu Nur Muhammad dimasukkan ke dalam lentera tersebut, berada di dalamnya dalam posisi berdiri. Sementara nyawa-nyawa yang sudah tercipta berada di luar, seluruhnya membaca, Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar. 1000 tahun lamanya nyawa-nyawa itu diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat ke diri Nur Muhammad. Nyawa yang berhasil melihat kepala Nur Muhammad, maka ia akan ditakdirkan menjadi pemimpin, penguasa. Siapa yang melihat ubun-ubunnya, itulah mereka yang akan menjadi guru, pendidik yang jujur. Siapa yang melihat matanya, ia akan menjadi hafiz, penghafal Al-Quran. Mereka yang memandang telinganya akan menjadi mereka yang menerima peringatan dan nasihat. Adapun yang bisa melihat hidungnya, mereka itu akan menjadi ahli bicara atau dokter. Sedangkan mereka nyawa-nyawa yang berhasil melihat bibir Nur Muhammad, ia akan ditakdirkan menjadi seorang menteri. Nyawa yang melihat bagian giginya maka wajahnya kelak akan cantik rupawan. Ia yang bisa melihat lidahnya, akan jadilah utusan, duta raja-raja. Apabila yang dilihat lehernya, ditakdirkanlah menjadi orang berdagang dan usahawan. Apabila tengkuk yang bisa dilihatnya, akan jadilah seorang tentara. Mereka yang berhasil melihat kedua lengan tangannya, maka akan jadi perwira. Jika sikut kanannya yang dilihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dirinya berkehidupan dalam dunia tekstil. Sedangkan kalau sikut kirinya, ia akan menjadi orang yang pernah membunuh. Serta, jika dadanya yang berhasil dilihat, maka ia akan menjadi ulama yang disegani. Bila bagian belakang, ia akan ditakdirkan menjadi para ahli sosial kemasyarakatan. Dan jika hanya bayangannya yang berhasil dilihat, maka ia akan menjadi orang yang berkecimpung dalam bidang seni. Barang siapa melihat tenggorokannya yang penuh barokah akan menjadi khatib dan muazin, yang mengumandangkan azan. Barang siapa memandang janggutnya akan menjadi pejuang di jalan Allah. Barang siapa memandang lengan atasnya akan menjadi seorang pemanah atau pengemudi kapal laut. Siapa yang melihat tangan kanannya akan menjadi seorang pemimpin. Dan siapa yang melihat tangan kirinya akan menjadi seorang pembagi, yang menguasai timbangan dan mengukur suatu kebutuhan hidup. Siapa yang melihat telapak tangannya menjadi seorang yang gemar memberi. Siapa yang melihat belakang tangannya akan menjadi kolektor. Siapa yang melihat bagian dalam dari tangan kanannya menjadi seorang pelukis. Siapa yang melihat ujung jari tangan kanannya akan menjadi seorang kaligrafer. Dan siapa yang melihat ujung jari tangan kirinya akan menjadi seorang pandai besi. Siapa yang melihat dadanya yang penuh barokah akan menjadi seorang terpelajar meninggalkan keduniaan, ascetik, dan berilmu. Siapa yang melihat punggungnya akan menjadi seorang yang rendah hati dan patuh pada hukum syariat. Siapa yang melihat sisi badannya yang penuh barokah akan menjadi seorang pejuang. Siapa yang melihat perutnya akan menjadi orang yang puas. Dan siapa yang melihat lutut kanannya akan menjadi mereka yang melaksanakan ruku dan sujud. Siapa yang melihat kakinya yang penuh barokah akan menjadi seorang pemburu. Dan siapa yang melihat telapak kakinya menjadi mereka yang suka bepergian. Siapa yang melihat bayangannya akan menjadi penyanyi dan pemain saz, lute. Semua yang memandang tetapi tidak melihat apa-apa akan menjadi kaum tak beriman, pemuja api dan pemuja patung. Mereka yang tidak memandang sama sekali akan menjadi mereka yang akan menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, seperti Namrus, Fir'aun, dan sejenisnya. Kini semua ruh itu diatur dalam 4 baris. Di baris pertama berdiri ruh para nabi dan rasul, alaihi wasallam. Di baris kedua ditempatkan ruh para orang suci, para sahabat. Di baris ketiga berdiri ruh kaum beriman, laki dan perempuan. Di baris keempat berdiri ruh kaum tak beriman. Semua ruh ini tetap berada dalam dunia ruh di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai waktu mereka tiba untuk dikirim ke dunia fisik. Tidak seorang pun tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu berapa selang waktu dari waktu diciptakannya ruh penuh barokah Nabi Muhammad sampai diturunkannya dia dari dunia ruh ke bentuk fisiknya itu. Diceritakan bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Berapa lama sejak engkau diciptakan?" Malaikat itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak tahu jumlah tahunnya. Yang saya tahu bahwa setiap 70.000 tahun seberkas cahaya gilang gemilang menyorot keluar dari belakang kubah singgasana ilahiyah. Sejak waktu saya diciptakan cahaya ini muncul 12.000 kali." "Apakah engkau tahu apakah cahaya itu?" tanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. "Tidak, saya tidak tahu," berkata malaikat itu.
Itu adalah nur ruhku dalam dunia ruh. Jawab Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab. Terima kasih sudah menonton.